selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di devosi hari ini. Sebelum kita mulai devosi hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama Ibu Sonya mengajak kita semua anak-anak kelas 3 dan kelas 4 kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati firman ini, supaya firman ini jadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kelas 3 dan kelas 4, hari ini kita akan mendengarkan devosi dari kitab Ayub pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ibu Sonya akan menceritakan kembali tentang kisahnya Ayub. Ya. Kemudian kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari renungan tentang teologi yang salah dan refleksi apa sih yang dapat kita pelajari dari renungan firman kita di hari ini. Ya, kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan. Ibu Sonya mengajak anak-anak semua untuk baca renungan firman Tuhan dari kitab Ayub 8 ayat 1 sampai 7. Nah, anak-anak bisa pause videonya Ibu Sonya untuk bacakan di rumah atau bisa membaca bersama Ibu Sonya satu ayat ini, ya. Masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab menyatakan bahwa Ayub ini berkeluh kesah, ya. Ayub ini berkeluh kesah dan frustasi sampai-sampai ia mengutuki dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia sudah tidak tahan menanggung beban penderitaan yang amat berat. Ya, sampai Ayub berkata, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Lalu Ayub menjadi seorang yang protes sama Tuhan. Dia jadi protes sama Tuhan atas penderitaan yang boleh dia alami. Ya, dia berkata, kalau aku berbuat dosa,
apakah yang telah kau lakukan terhadap engkau? Apakah yang telah aku lakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku sendiri? Jadi Ayub ini menjadi protes ya sama Tuhan, karena itu dia minta lebih baik aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung penderitaan. Ya, mendingan sekaligus mati daripada ini menderita terus-menerus. Nah, prihatin dengan kondisi ini, ada seorang sahabatnya Ayub, sama seperti kalian ya, pasti punya sahabat. Nah, Ayub ini juga punya sahabat. Ketika mereka mendengar banyak penderitaan yang menimpa Ayub, mereka datang dan menghibur Ayub. Ya, di antaranya ada Bildad, orang Suah. Dia datang lalu dia tegur Ayub. Jadi mereka ini tidak tinggal satu kota dengan Ayub, beda tempat ya. Mereka waktu lihat Ayub, mereka kaget. Kenapa? Karena Ayub ini telah jatuh miskin, badannya penuh dengan borok atau nanah, luka-luka ya. Dan mereka dengar bahwa Ayub ini mendapatkan masalah yang bertubi-tubi atau masalah yang sangat banyak. Dan mereka tidak menyangka bahwa keadaan Ayub akan separah dan semenyeramkan yang sedang dialami Ayub sekarang. Sampai-sampai mereka pada saat ketemu dengan Ayub, mereka tidak kenal Ayub ini. Karena wajahnya mungkin udah dipenuhi dengan luka-luka ya, luka-luka borok, nanah. Kalau mungkin anak-anak bisa bayangkan cacar ya, penuh di mukanya luka-luka semuanya. Mereka yang tadinya datang mau hibur Ayub, sekarang mereka jadi sedih, lalu mereka menangis. Sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata, tidak tahu kata apa lagi yang bisa mereka pakai, mereka gunakan untuk menghibur si Ayub ini. Akhirnya mereka masing-masing mulai mencari kenapa sih semua ini bisa terjadi kepada Ayub. Mereka mulai memikirkan apa salah Ayub, apa yang dilakukan Ayub sehingga Ayub bisa menimpa penderitaan demi penderitaan yang begitu hebatnya. Nah, ada salah seorang temannya Ayub namanya Bildad. Bildad ini memahami tentang keadilan Tuhan. Dia percaya tentang Allah itu adil ya. Sama setiap dari kita pasti memahami keadilan Allah dengan pengertian yang berbeda-beda. Nah, pengertian yang mungkin pengertian yang salah ya. Seperti si Bildad ini, dia percaya bahwa Allah itu adil. Ya, jadi masakan Allah mendatangkan kesulitan pada orang benar. Jadi, jika kita rajin berbuat baik, maka Tuhan pasti akan melindungi kita. Itu pemikirannya Bildad. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengalami hal-hal buruk. Loh, Ayub orang benar, kenapa dia bisa mengalami penderitaan yang demikian? Nah, jadi Bildad ini percaya kalau jika orang melakukan hal yang baik, pasti yang diterima hal yang baik. Dan sebaliknya jika dia melakukan hal yang jahat, maka yang diterima juga hal yang jahat. Jadi Tuhan tidak mungkin menghukum orang-orang yang baik dengan hal-hal yang jahat. Nah, dengan demikian, Bildad ini beranggapan bahwa tindakan Allah bergantung pada tindakan manusia. Nah, ini bukan Bildad saja yang berpikiran seperti ini. Pasti masih ada di antara kita semua yang juga mempunyai pemikiran teologi, pemikiran rohani tentang firman Tuhan seperti ini. Bahwa jika saya terus buat baik, maka pasti saya akan terima yang baik dari Tuhan. Tetapi kekeliruan Bildad ini kemudian dibeberkan oleh Allah sendiri ya, dibeberkan oleh Allah maksudnya dipatahkan oleh Allah bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Tuhan atau Allah tidak berfungsi sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu yang tergantung dari apa yang dimasukkan ke dalam mesin itu. Jadi kalau kalian pengen buat kopi, kalian masukkan biji kopi ke dalam mesin, lalu hasilnya kopi. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Jika kalian pengen dapat hal yang baik, ya kita buat baik, nanti Tuhan kasih hal yang baik. Bukan. Ya. Bagi manusia ya yang memiliki pemahaman yang salah, inisiatif bukan datang dari Allah, tetapi tindakan Allah merupakan reaksi dari tindakan manusia. Jadi apa yang Allah lakukan berasal dari apa yang manusia lakukan. Jadi manusia buat baik, maka Allah pasti akan kasih yang baik. Nah, ini benar atau salah? Salah. Coba kita lihat pada kisah penyaliban Kristus. Ketika Allah menyerahkan anaknya kepada penderitaan dan kematian. Apakah Kristus bukan orang benar? Orang benar. Tetapi kenapa Kristus harus menanggung penderitaan untuk menebus dosa manusia? Karena yang perlu anak-anak semua ingat adalah Allah itu adil, tetapi Dia Allah yang penuh kasih. Jadi ketika Allah menghukum Ayub dengan segala penderitaan, apakah Allah itu penuh kasih? Iya, Dia mengasihi Ayub.
Tapi kenapa Allah yang penuh kasih itu menghukum Ayub sedemikian rupa? Nah, mungkin saat ini ada di antara anak-anak kelas 3 dan kelas 4, para orang tua yang ada di rumah, mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan yang Ayub alami. Kita mengeluh karena mungkin kita capek, kita frustasi karena mungkin banyak masalah, ya. Atau kita bahkan benar-benar kecewa kepada Tuhan. Kenapa sih masalah dan penderitaan terus-menerus datang menimpa kita? Padahal kita buat baik setiap hari. Kita tekun melayani Tuhan, kita berdoa terus-menerus, kita menjaga hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayub berbuat demikian tidak? Iya. Ayub melayani Tuhan, menjaga hidupnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang dia terima apa? Kehilangan anak-anaknya dan seluruh hartanya. Kita mungkin sama, pernah mengalami hal ini tetapi mungkin tidak separah Ayub ya. Atau mungkin ada yang mengalami hal yang sama dengan Ayub. Nah pertanyaannya, ketika semua itu kita alami, adilkah Tuhan kita? Apakah Tuhan kita tetap dikatakan sebagai Tuhan yang adil? Nah ini jadi bingung ya, jadi bingung dan jadi iya benar misalnya ya. Apakah Tuhan itu benar-benar adil? Apakah Alkitab menggambarkan keadilan Allah itu seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang seperti kita? Nah, ini yang mau Ibu Sonia sampaikan, yang mau Ibu Sonia bagikan bersama-sama dengan kita. Kita perlu ingat, ada kalanya Tuhan ya di dalam kedaulatannya mengizinkan hal itu terjadi. Hal apa? Penderitaan, masalah, begitu ya. Untuk menguji kadar iman kita. Pada saat itu Ayub pun mulai kelihatan goyah imannya ya ketika mengalami setiap masalah penderitaan. Tetapi ketika sahabat-sahabatnya datang dan mungkin menuduh, Ayub kamu sepertinya berbuat dosa sehingga Tuhan menghukummu. Nah tetapi yang terjadi adalah teguran sahabat-sahabatnya Ayub malah membuat menjadikan Ayub itu sadar. Kemudian dengan penuh rasa penyesalan dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya dan mencabut semua kata-kata yang pernah diucapkan, yaitu kata-kata protes, pengeluhan, kekecewaan dia kepada Tuhan. Ya, Ayub mengetahui bahwa tuduhan teman-temannya itu, yaitu ia telah melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, itu tidak benar. Ayub bukan karena dosa yang dilakukan sehingga Ayub mendapatkan permasalahan. Ya. Tapi bukan juga berarti kehidupan Ayub penuh dengan dosa atau tidak berdosa ya. Kehidupan Ayub tidak berdosa. Ayub tetap berdosa. Tetapi Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman Ayub. Bukankah Allah sendiri memuji Ayub sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan? Tetapi mengapa hal-hal buruk itu terjadi kepada Ayub? Karena ini tadi, Allah yang mengizinkan itu terjadi supaya apa? Supaya Ayub kembali sadar, ya, kembali sadar bahwa setiap protes, setiap kekecewaan dia kepada Tuhan itu adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi yang sama-sama ingin Ibu Sonia ajak anak-anak semua di sini adalah kiranya anak-anak ini dapat ditolong oleh Tuhan. Doa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong kita semua untuk dapat belajar memiliki sikap yang benar di dalam penderitaan. Penderitaan Ayub dan juga tuduhan yang menyakitkan dari teman-temannya membuat Ayub tidak mampu lagi menunggu waktu Tuhan dengan sabar dan sikap yang penuh iman. Yaitu percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan kebaikan di tengah-tengah hal-hal buruk yang sedang dialami. Ya, di dalam penderitaan yang sangat berat, ketika Ayub tidak mampu lagi berpegang kepada Tuhan, memang tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hal itu kecuali Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika anak-anak semua, para orang tua, Ibu Sonia khususnya berada di dalam satu situasi yang membuat kita frustasi, kecewa, harusnya kita menjadi ingat bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk kita sama-sama belajar kembali kepada Tuhan, punya pengharapan yang hanya satu-satunya kepada Tuhan. Oke, jadi ketika anak-anak saat ini punya pemikiran di mana kalau saya jadi anak yang baik pasti Tuhan kasih hal yang baik. Tidak ya. Mungkin akan ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi itu sebagai ujian buat kita untuk kita semakin punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ingat hidup ini tidak hanya selalu manis, ada pahitnya, akan ada hujan, akan ada panas, tetapi tetap akan ada
Setelah hujan ada pelangi, ada janji Tuhan. Artinya setiap ada masalah pasti ada pengharapan. Pengharapan yaitu pengharapan kepada Tuhan yang terus-menerus membantu dan menguatkan kita. Jadi milikilah sikap hati yang benar di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Setiap hari pasti ada penderitaan. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari masalah atau penderitaan. Kalau kita sudah tidak ada masalah dan penderitaan lagi, berarti kita bukan manusia yang hidup. Kita sudah mati berarti ya. Tetapi selagi kita masih hidup pasti ada masalah. Masalah hari ini tidak ada makanan, masalah hari ini airnya mati, masalah hari ini pulsa listrik habis, dan masalah-masalah lainnya. Ya, tetapi mari sama-sama kita punya sikap yang benar di dalam penderitaan, yaitu tetap berpegang teguh dan penuh percaya kepada Tuhan, sehingga iman kita dapat bertumbuh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Masih mau kecewa sama Tuhan? Ya, harusnya tidak ya. Tetapi tetap belajar bersyukur, tetap punya sikap yang benar. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu. Kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk punya sikap yang hati yang benar dalam setiap penderitaan yang boleh kami alami. Pimpin kami dalam proses pembelajaran, supaya kami dapat sungguh-sungguh belajar dan kami menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.